Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini anak-anak masih tetap dalam kondisi sehat, kuat, dan tetap semangat untuk melanjutkan materi kita yang baru. Mengingat waktu kita yang sudah dekat untuk pelaksanaan ujian akhir semester, maka mari bersama-sama kita berupaya untuk menyelesaikan materi ini dengan serapi mungkin, sehingga nanti ketika anak-anak melaksanakan ujian akhir semester, kalian sudah tidak lagi mengalami kesulitan. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan doa basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kalian terima dan kalian serap dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Minggu lalu, kalian sudah mendapatkan bahan ajar berupa PPT tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kenapa sih kita mempelajari bab ini? Karena di kelas 11 itu memang materinya berkaitan dengan berbagai sistem yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita awali dari sel, kumpulan sel itu akan membentuk jaringan. Dari jaringan itu akan membentuk suatu organ, dan kumpulan beberapa organ itu akan bekerja dalam suatu sistem yang kita sebut sebagai sistem. Ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem gerak, dan yang lain-lain. Yang hari ini kita kupas adalah sistem peredaran darah. Saya, Mbak Rifa, tidak akan membahas ulang karena materi ini kemarin sudah kalian baca, kurang lebih udah kalian baca, dan saya yakin dari isi itu saya harap paham bahwasanya dalam materi ini apa saja yang akan kita pelajari kemarin. Dalam materi ini yang akan kita pelajari pertama adalah darah itu sendiri, yang kedua jantung, yang ketiga adalah pembuluh darah. Untuk darah sudah kalian pelajari. Hari ini kita melanjutkan pada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu jantung, dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Baik, langsung aja kita ke jantung. Jantung, di mana jantung? Jantung. Oh, sebentar. Sebelum kita ke jantung, ada yang perlu saya tekankan dari materi yang kemarin kalian pelajari, bahwasanya darah pada manusia itu ternyata ketika kita ambil tinta sentrifugal, dia akan terbentuk dua warna yang seperti ini. Jadi darah sendiri itu ada sel-sel bagian padat dan ada cairan darah atau yang kita kenal sebagai plasma sel. Cairan darah sendiri itu berwarna kuning, sedangkan sel-sel darah yang mengendap di bagian bawah ini kita bedakan menjadi tiga. Ada sel darah merah yaitu eritrosit, sel darah putih yaitu leukosit, dan keping darah yang kita kenal dengan istilah trombosit. Masing-masing dari ciri-ciri eritrosit, leukosit, trombosit itu kemarin sudah kalian baca, sudah Bu Makrifah sajikan. Hari ini apa yang akan saya susulkan dari golongan dari darah? Jadi ternyata mana ya? Oke. Yang kita pelajari yang ketinggalan adalah tentang golongan darah. Seseorang dikatakan mengalami kekurangan darah jika volume darahnya kurang dari normal. Nah, kekurangan darah ini biasanya dapat disebabkan oleh penyakit ataupun luka. Dalam keadaan kurang darah, biasanya seseorang perlu melakukan yang namanya transfusi darah. Tapi meskipun semua darah itu tampaknya berwarna sama, yaitu warna merah, tetapi ternyata kandungan protein yang ada di dalam masing-masing darah manusia itu sangat beragam. Nah, beragamnya darah itu menyebabkan tidak semua darah itu bisa kita terima, atau darah kita tidak bisa diterima oleh orang lain. Maka dalam
ilmu biologi ada sistem penggolongan darah. Yang hari ini kita pelajari adalah sistem penggolongan darah A, B, O. Sistem golongan darah A, B, O. Oke. Kata kunci untuk mempelajari materi ini adalah di sini. Ada istilah agglutinogen dan ada istilah agglutinin. Ini dua istilah penting yang harus kamu ingat ketika kamu mempelajari golongan darah. Apa itu agglutinogen? Agglutinogen adalah jenis protein yang dapat menggumpal. Menggumpalnya ini kita sebut sebagai agglutinasi. Di mana kita temukan dia terdapat pada eritrosit, sel darah merah. Di sini. Ini saya gambarkan bagian ini eritrosit, ini plasma darah. Sel darah merah kita ini ada A yang berwarna biru, ini kita sebut sebagai agglutinogen. Nah, agglutinogen sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada agglutinogen A dan ada agglutinogen B. Ada agglutinogen A, ada agglutinogen B, dan di sini AB campur jadi satu. Sedangkan apa itu yang kita kenal dengan istilah agglutinin? Agglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Jadi ini yang digumpalkan, ini yang menggumpal. Siapa yang menggumpalkan? Yang menggumpalkan adalah agglutinin. Jadi agglutinogen ini yang digumpalkan, sedangkan agglutinin ini yang menggumpalkan. Agglutinogen kita temukan pada plasma darah. Jadi sama seperti agglutinogen, agglutinin ini juga terbagi menjadi dua. Ada agglutinin alfa. Ini akan menggumpalkan agglutinogen A, dan agglutinin beta ini akan menggumpalkan agglutinin B. Ini yang menyebabkan kenapa meskipun darah kita sama-sama berwarna merah tetapi tidak bisa kita sumbangkan kepada orang lain, tidak bisa kita donorkan kepada orang lain, ternyata karena kandungan protein yang terdapat di dalam darah kita itu berbeda-beda. Maka berdasarkan ini, sistem penggolongan darah ABO ini berdasarkan ini. Oke, kita kenali yang pertama. Seseorang dikatakan bergolongan tipe darah A. Kalau kamu amati dari gambar, orang bergolongan tipe darah A di dalam eritrosit atau sel darah merahnya dia memiliki agglutinogen A. Ini. Sedangkan dia gandengane di sini ini artinya gandengan. Ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Orang bergolongan darah A ini memiliki agglutinogen A dan agglutininnya beta. Artinya apa? Ketika ada yang masuk sedangkan dia bukan A, maka dia akan digumpalkan oleh beta. Begitu juga dengan orang bergolongan darah B. Jadi orang bergolongan darah B, dia memiliki agglutinogen B dan memiliki agglutinin alfa atau A. Ini yang digumpalkan, ini yang menggumpalkan, ini gandengan. Artinya apa? Ketika ada yang masuk selain dia, maka akan digumpalkan oleh alfa karena bukan pasangannya. Begitu juga dengan yang ketiga. Orang dikatakan bergolongan darah AB apabila dia memiliki agglutinogen A dan B. Jadi dia punya dua agglutinogen, yaitu A dan B. Sedangkan agglutinin dia tidak punya. Jadi dia tidak punya penggumpal. Dia nggak punya penggumpal. Kemudian berikutnya, seseorang dikatakan bergolongan darah O. Orang bergolongan darah O itu di dalam sel darah merahnya dia tidak memiliki agglutinogen. Nggak ada yang akan digumpalkan. Tetapi dia punya agglutinin yang lengkap. Alfa dan juga beta. Maka berdasarkan ini ada yang dikatakan
resipien universal, ada yang dikatakan donor universal. Ini adalah penerima. Jadi orang yang bergolongan darah AB, dia itu siap menerima donor dari semua golongan darah. Sedangkan orang yang bergolongan darah O, ini dia tidak bisa menerima karena dia punya penggumpal lengkap alfa dan beta. Jadi ini kita ulangi. Orang bergolongan darah A, dia memiliki aglutinogen A dan aglutininya beta. Ini pasangannya. Seseorang bergolongan darah B, jika memiliki aglutinogen B dan memiliki aglutinin alfa. Seseorang bergolongan darah AB apabila memiliki aglutinogen A dan juga memiliki aglutinogen B. Sedangkan orang bergolongan darah AB dia nggak punya aglutinin, tidak ada yang menggumpalkan. Sedangkan orang bergolongan darah O, dia nggak punya aglutinogen. Artinya di dalam sel darah merah orang bergolongan darah O itu nggak ada yang bisa digumpalkan. Maka orang bergolongan darah O ini bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah A, B maupun AB karena nggak akan ada yang digumpalkan. Dia memiliki aglutinin pada plasma darahnya alfa dan beta. Meskipun dia nggak punya yang digumpalkan, tetapi dia punya penggumpal, dia punya alat penggumpal. Maka orang bergolongan darah O ini dia tidak bisa menerima darah selain golongan darahnya sendiri. Selain golongan darahnya sendiri dia nggak bisa terima. Kenapa? Karena suatu contoh, misalkan orang bergolongan darah A, ya, dia punya aglutinogen A, berarti ini yang bisa digumpalkan. Nah, ketika dia masuk ke orang golongan darah O, maka dia akan ditolak. Ditolak dengan siapa? Akan ditolak dengan alfa. Karena gandengannya A itu adalah beta. Begitu juga dengan orang golongan darah B. Orang golongan darah B mau nyumbangkan darah ke golongan darah O nggak bisa. Kenapa? Karena gandengannya B itu alfa. Maka ketika ada B masuk ke golongan darah O, maka dia akan digumpalkan oleh beta. Jadi itu sekilas bagaimana proses donor darah. Nah, di gambar di samping ini ada uji coba. Jadi uji coba ini harusnya kita lakukan. Kegiatan ini pinginnya Bu Makrifah kita lakukan, tapi masih dalam proses izin. Silahkan ditunggu aja. Nanti kalau misalkan proses izin Bu Makrifah ke kurikulum dan ke Pak Kepala boleh, nanti kalian saya hadirkan di sekolah dalam 2 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, nanti kita lakukan uji coba praktek ngetes golongan darah kalian masing-masing. Jadi individu, tidak berkelompok. Jadi nanti misalkan ini ada sampel darah. Bagian sini ini sampel darah. Sampel darah yang pertama dia ditetesi serum anti A atau serum alfa. Ditetesi serum alfa, ternyata dia mengalami penggumpalan. Sedangkan ditetesi serum beta atau anti B, dia bercampur, dia tidak menggumpal. Ditetesi serum AB, dia juga menggumpal. Artinya apa? Seseorang ini adalah bergolongan darah A. Kemudian yang kedua, sampel yang kedua, ditetesi serum anti alfa. Ditetesi anti alfa, dia tidak menggumpal. Di sini ditetesi serum beta, dia menggumpal. Ditetesi serum AB, dia juga menggumpal. Berarti orang ini bergolongan darah B, karena orang bergolongan darah B memiliki aglutinin alfa. Maka ketika dia ditetesi alfa, dia baik-baik saja karena ini gandengannya. Tapi ketika dia ditetesi serum beta, dia nggak mau, dia menolak. Dia mengalami penggumpalan. Digumpalkan oleh alfa. Kemudian yang ketiga, seseorang bergolongan darah AB. Jika dicek belum tahu, jadi ini sampel darahnya, ditetesi serum anti A, dia menggumpal. Serum anti B, dia menggumpal. Ditetesi serum anti AB, dia juga menggumpal. Berarti seseorang itu bergolongan darah AB. Kemudian ini
Seseorang ketika ditetesi serum anti alfa, dia tidak menggumpal. Kenapa tidak menggumpal? Karena dia punya ini. Dia lengkap, punya alfa dan juga beta. Maka ditetesi alfa, ditetesi beta, ditetesi anti AB pun dia tetap tidak akan menggumpal. Maka orang ini bergolongan darah O. Jadi tolong ini diulang lagi, dipahami, karena nanti ketika praktek kalian harus tahu saya golongan darahnya apa ya, berdasarkan keterangan video hari ini. Oke, jadi ini tambahan dari darah yang ingin saya sampaikan ke anak-anak, karena ini penting. Pemahaman ini penting karena dipastikan nanti ketika kamu masuk ujian kelas 3, soal ini pasti keluar. Jadi kata kuncinya ada aglutinogen, ini yang digumpalkan, aglutinin ini yang menggumpalkan. Oke. Kemudian yang pengen saya tegaskan lagi adalah tentang skema pembekuan darah. Nah, keping darah atau trombosit ini berguna untuk pembekuan darah pada keadaan normal, jumlahnya ini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah dia akan menutup luka kita ketika kita mengalami luka. Dengan apa? Dengan adanya benang-benang yang kita kenal dengan benang fibrin. Jadi menggumbalnya darah kalian itu bukan karena ditutup kasa, bukan karena ditutup Hansaplast, tetapi menggumpalnya ini karena kerja dari trombosit. Nah, bagaimana skema proses bagaimana proses luka itu bisa tertutup. Jadi ketika kita terluka, trombosit ini akan pecah. Ketika trombosit ini pecah, saya ubah dulu desainnya. Biar kelihatan. Nah, oke. Ketika kita mengalami luka, maka akan menyebabkan trombosit pecah. Pecahnya trombosit ini akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini akan mengaktifkan protombin yang akan berubah menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan juga ion kalsium. Nah, jadi ketika ada luka, trombosit ini akan mengalami pecah. Ketika pecah, maka trombosit ini akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini akan mengaktifkan protombin berubah menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan juga ion kalsium. Nah, di sini ketika trombin terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin itu seperti anyaman. Anyaman inilah yang menyebabkan luka kita tertutup dan darah tidak lagi keluar. Maka akan sangat berbahaya jika seseorang mengalami kekurangan trombosit. Apa yang terjadi? Yang terjadi darah itu tidak akan bisa membeku. Jadi begitu dia terkena luka sedikit pun, darahnya akan tetap mengucur. Mungkin dia bisa menutup pun dalam proses yang lama, kurang lebih paling cepat kemungkinan 2 jam. 2 jam kita kehilangan darah, bisa kita bayangkan apa efeknya. Maka akan sangat berbahaya sekali jika keping darah atau trombosit kita mengalami penurunan. Biasanya terjadi apa? Misalkan salah satu penyakit yang menyebabkan trombosit menurun, demam berdarah. Demam berdarah sangat berbahaya karena ini tadi. Oke. Jadi 2 hal itu yang ingin saya tegaskan. Tolong dicermati dengan baik-baik, diulang materi ini supaya nanti ketika kalian ujian, kalian tidak lagi mengalami kesulitan. Oke, untuk materi tambahan kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup boleh, di e-learning boleh, japri ke Bu Makrifah juga boleh. Oke anak-anak, untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.